pada diri. Sebenarnya Allah rahasia Muhammad, saling merahasiakan, ya. Allah kurung Muhammad, Muhammad kurung Allah, saling melindungi. Sebenarnya itu, ya, seperti itu sebenarnya, saling melindungi, ya, saling merahasiakan maksudnya. Antara zahir dan batin itu saling merahasiakan, sehingga kita tidak pernah bisa melihat, memandang, ya, karena kita selalu memandang kepada zahir, ya, memandang kepada keluar, tidak pernah kita memandang ke dalam, ya, ke dalam diri, ya. Nah itu, maka bukalah basiroh kita, pandangan hati kita, ya. Nyalakan basiroh kita, pandangan hati kita. Syiaul basiroh kita, kita harus buka betul-betul, maka terbukalah hijab, dinding pemisahnya kita dengan Allah, sehingga kita bisa tembus pandang, ya, tembuskan pandangan kita untuk mampu dan bisa memandang kepada Allah yang ada pada diri insan, yang ada pada diri segala apapun. Tapi jangan lihat wujud zahirnya, jangan pandang zahirnya. Kalau kita memandang zahirnya manusia, ya, manusia itu tidak benar kelakuannya, tidak benar perbuatannya. Maka jangan kita pandang zahirnya, pandanglah batinnya. Luar dan dalam sama rupa, sama kehendak, sama cara, ya, kata Syekh Junaid ini, ya. Itu. Maka ibarat gelas dengan air, luar dan dalam sama rupanya. Demi Allah aku katakan, katanya Syekh Junaid, ya, luar dalam itu sama, lahir batin itu sama. Sebenarnya begitu. Insya Allah, ya, mudah-mudahan bisa dipahami, tidak jadi salah paham, ya, tidak jadi tersinggung, ya. Nah itu sebenarnya. Haram hukumnya, ya, membuka rahasia kecuali kecuali siap menjadi kufur dan kafir. Nah itu haram hukumnya, ya. Berarti kalau kita membuka rahasia Allah ini, ya, kita menyatakan rahasia Allah ini, kita menzahirkan, kalau kita zahirkan, kalau kita katakan, kalau kita bunyikan rahasia Allah ini, ya, haram hukumnya. Maka tidak dizahirkan, tidak dikalamkan, tidak dibaca, ya. Kalau dibaca bacaan namanya, ya. Kalau ditulis aksara namanya, ya. Kalau dikerjakan pekerjaan namanya. Belajar keilmuan itu, ya, si malakama sebenarnya serba salah. Memperdalam ilmu makrifat sampai mengenal Allah itu kafir sebenarnya. Kalau siap menjadi kafir, mari kita lanjut. Tapi kalau kita tidak menjalankan, tidak mau mempelajari, maka kita akan menjadi orang yang kufur. Sungguhlah celaka bagi orang yang kufur atas nikmat pemberian Allah. Orang yang tidak mau mengakui semua itu hak milik kepunyaan Allah secara zahir dan batin, celakalah mereka. Antara kufur dan kafir itu tidak ada bedanya sebenarnya, begitu, ya. Tidak belajar kemarifatan atau ilmu dalam ini, ya, kita bertahan di syariat saja maksudnya, ya, kufur kita. Sungguhlah celaka, makanya kita, ya, jangan sampai kita celaka karena kita tidak mau mengakui semua itu adalah miliknya Allah. Kita tidak pernah ciptakan, ya. Kita tidak pernah bikin, berarti bukan kita punya, ya. Jangan menggunakan pakaian Allah, ya. Jangan kita menggunakan pakaian Allah, tidak layak bagi kita semua, ya. Itu. Maka jangan mengakui diri itu Allah, ya. Itu bukan dikatakan, bukan dizahirkan, bukan dinyatakan. Sama seperti berak kita, kalau dikeluarkan dia akan mengeluarkan bau, menjadilah najis dia, ya. Seperti itu. Jangan dizahirkan sebenarnya. Nah, itu najis dia berak kita itu.
Nah, kalau kita keluarkan, tapi kalau tetap di dalam perut, maka dia akan tetap suci untuk selama-lamanya. Maka kalau kita tidak zahirkan, kalau kita tidak ucapkan, ya, yang zahir tetap zahir, yang batin tetap batin. Jangan dizahirkan, jangan dikeluarkan, jangan dikalamkan, jangan diucapkan. Cuma tetap di dalam pemikiran sebenarnya. Ya, begitu. Kufur itu tidak mau mengakui semua, ya. Apa ini semua ini adalah hak milik kepunyaan Allah, maka celakalah manusia-manusia yang seperti itu. Kembali kepada bismillah, ya, titik ba, ya. Titik ba dari bismillahirrahmanirrahim yang ada di tengah-tengah jantung kita, ya. Di tengah-tengah hati kita ada titik, ya, yang mengatakan dengan aku akan ada apa saja yang telah ada, dan dengan aku akan ada apa saja yang belum ada. Ini perkataan Allah, ya. Nah, itu yang sudah ada, yang belum ada, semua itu adanya dari Allah. Semua itu datangnya dari Allah. Semua itu akan kembali kepada Allah, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alam ini jadi dari bismillah, ya, dari bismillahirrahmanirrahim. Maka sifat Allah ada dua perkara, yaitu rahmanirrahim, luar dan dalam, zahir dan batin. Seperti itu sebenarnya. Jangan rahmannya saja, jangan zahirnya saja, jangan syariat saja, begitu sebenarnya. Dan jangan juga batin saja, emang kita tidak berbadan. Karena kata Rasulullah, syariat itu badan artinya, tarekat itu hati katanya. Nah itu, hakikat itu nyawa artinya, marifat itu roh artinya. Ini kata Rasulullah, ya. Itu. Maka siapa yang bisa hidup tanpa roh? Siapa yang bisa hidup tanpa nyawa? Siapa yang bisa hidup tanpa hati? Sedangkan kalau kita sakit hati saja, aduhai rasanya, ya. Nah itu. Aduhai rasanya kalau kita sakit hati. Belum kalau kita nggak punya hati. Maka kalau mau punya hati, jalankanlah tarekat. Kalau mau punya badan, berarti jalankanlah syariat. Kalau mau punya nyawa, hidup nyawa kita dalam artinya, jalankanlah hakikat. Kalau mau hidup roh kita, ya, jalankanlah marifat, tidak bisa dipisah-pisahkan, ya. Empat sedulur kelima pancer, ya. Hidup yang mengatur pada diri, yang menjadi rahasia hidup kita, ya. Sehingga zat itulah yang hidup pada diri sebenarnya. Tetap nyata pada zahir dan batin, ya. Zahir itu tetap kenyataannya pada batin. Batin itu nyatanya pada zahir. Maka luar dan dalam itu sama sebenarnya. Itu sama rupa, sama kehendak. Seiring sejalan, seirama, seias sekata sebenarnya. Maka seperti lagu-lagu cinta, ya. Seperti lagu-lagu cinta. Sehidup semati, barang-barang maksudnya. Kalau batin hilang, diambil, mati jasad ini. Jasad hilang, mati modar jasad ini. Roh juga kemana dia mencari jasad, kemana-mana. Karena dia mau muncul ke muka bumi ini lagi seperti semula. Begitu sebenarnya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, ya. Allah itu ajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Maka kalau yang bernama-nama, kalau kita sebut satu-satu, ya, satu persatu, semua ini, ya, yang pada alam ini, yang pada diri ini, ya, akan bernama-nama, ada namanya semua. Maka itu diajarkan semua kepada Adam, ya. Itu kenyataan yang ada maksudnya, ya. Makanya jangan cuma nama yang kita kenal, ya. Jangan cuma nama yang kita kenal. Asmaul Husna. Ya Allah, ya Tuhan, ya Rabbi, ya Karim, ya Rasulullah.
Ya Syekhu, ya Syekhu, ya Syekh Maulana Abdul Qadir Jailani Agisni, ya Allah, ya Rasulullah, ya Ahadu, ya Wahidu, ya Maujudu, ya Jawadu, ya Basitu, ya Karimu, ya Wahabu, ya Zatoli, ya Fatahu, ya Razaku, ya Alimu, ya Hayyum, ya Qayyum, ya Rahman, ya Rahim, ya Badi As-Sama, ya Zal Jalali wal Ikram, kalau itu yang kita sebut satu-satu ya bernama-nama semuanya. Nah, itu kalau kita sebut satu persatu dia bernama-nama, itu asma namanya ya. Nah, itu contoh kita kenal namanya. Ayu Ting Ting contoh ini ya. Kita kenal namanya Ayu Ting Ting ada di Jakarta sana. Tapi kita tidak tahu rumahnya. Tidak tahu manusianya, kita cuma lihat di film saja ya. Nah, kita lihat waktu dia nyanyi saja contohnya, tapi kita nggak tahu rupanya. Tahu rupa, tahu nama, tapi tidak kenal dengan orangnya, tidak tahu alamat palsu katanya Ayu Ting Ting ya. Alamat palsu katanya. Makanya jangan cuma nama yang kita kenal kepada Allah. Nah, itu ya. Jangan cuma nama. Nah, itu. Tauhidkan semua, ahadkan semua, satukan semua ya. Jika belum menjadi tauhid semua, apa yang ada ya, apa yang ada pada alam ini beserta isinya, kalau belum bisa, belum mampu kita satukan semua apa yang ada pada alam ini ya, atau belum sah adab kita secara zahir dan batin di dalam syahadat ya, belum sah adab kita di syahadat itu. Nah, itu belum kita menyaksikan diri kita langsung kepada Allah atau penyaksian diri dengan Allah ya. Jangan katakan bahwa kita yang mampu dan bisa bersaksi kepada Allah. Sebenarnya Allah lah yang menyaksikan dirinya. Allah yang bersaksi kepada dirinya. Sebenarnya tetap tunggal kembali ahad kepada dirinya, yaitu diri Allah. Begitu. Berarti kita bersaksi palsu. Sebenarnya kesaksian kita ya, menipu diri ya, ngakali diri. Sebenarnya kita itu bohong kita kepada Allah itu. Tapi anggapan kita kalau kita sudah alim, kalau kita sudah taat, kalau kita sudah baik, bahwa diri kitalah yang lebih benar, diri kitalah yang lebih baik, diri kitalah yang beriman, paling beriman, rasa diri. Tapi belum tentu Allah mengatakan demikian ya. Segala sesuatu Allah yang menentukan ya. Allah lah yang memastikan. Segala sesuatu Allah yang memastikan, menentukan segala sesuatu itu. Contoh lagi ya, seperti contoh kita mau menaruh cinta kepada artis-artis yang ada di Jakarta, tapi kita tidak kenal, apakah dia bisa cinta kepada kita? Seperti itu juga halnya. Kalau kita tidak kenal Allah, kalau kita tidak ma'rifat kepada Allah, tidak mengenal kepada Allah, tidak mungkin Allah mau kenal kepada kita. Makanya semua berawal dari kita, az-zahiru rabbi wal batinin nabi. Segala-galanya kita yang harus mulai sebenarnya. Mau dekat, mau rapat, mau jauh silahkan. Itu terserah kita sekarang. Itu. Sehingga kita tidak pernah tergolong sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Iman tidak dikatakan dengan lidah ya. Bahwa aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Tuhan, aku percaya kepada kitab, aku percaya kepada malaikat ya. Aku percaya kepada nabi, aku percaya kepada hari akhir. Sedangkan hari akhir saja kita tidak tahu.
Hari akhirat itu adalah hari perjumpaan kita kepada Allah, kembali kepada Allah. Karena hidup ini akan kembali kepada asal mula kejadiannya, yaitu tetap kembali kepada Allah, datangnya dari Allah, untuk Allah dan beserta Allah. Innalillah, ya, hari-hari kita baca ya. Itu hari-hari kita baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi tidak pernah kita mau kembalikan diri hanya kepada Allah ya. Iman tidak dikatakan ya, makanya jangan dikatakan dengan lisan, jangan diucap dengan mulut. Maksudnya iman itu tumbuh dari kalbu ya, tumbuhnya dari hati, perasaan yang sangat dalam ya. Manusia yang paham Allah yang mengatur pada dirinya. Sebenarnya seperti itu. Awaludin ma'rifatullah. Yang awal itu pengenalan kepada Allah. Yang awal itu adalah Allah. Yang akhir itu adalah Allah. Maka semua itu tetap kembali kepada Allah. Maka akhirnya hidup kita kembalilah dia kepada Allah. Jangan mau kembali ke surga. Jangan mau kembali ke upahnya. Apalagi neraka. Sudah jelas-jelas panas. Itu mau kembali kepada surga. Masya Allah ya. Jangan upah yang kita mau. Carilah pemiliknya upah. Yang memberi upah. Itu yang kita cari. Begitu. Maka awaludin ma'rifatullah, yang awal itu kenal kepada Allah, nikmat perjumpaan kita kepada Allah, zuk kepada Allah sebenarnya nyata pada istri kita, nyata kepada manusia semua, nyata kepada zahir semua. Sebenarnya tempatnya tidak usah terlalu jauh berpikir, tetap berpikir kepada diri gitu, tetap kembali kepada diri. Itu nyata kepada sesama manusia. Memang banyak manusia tapi tetap satu. Semua manusia, berjuta-juta manusia ya. Berjuta-juta tumbuhan, hewan, binatang, apa yang ada pada alam ini tetap satu pada hakikatnya. Tunggal kepada Allah itu. Karena asalnya dari Allah semuanya. Maka kembalinya semua itu hanya kepada Allah. Jangan ke tanah ya. Seperti itu. Awal dan akhir adalah Allah, itulah akhirat ya, seperti itu. Akhirnya hayatmu, hayat kita semua hanya kembalinya kepada Allah. Innalillah ya, seperti itu sebenarnya. Kiblat ada 4 ya. Kiblat syariat ya, Ka'bah itu. Kiblat syariat. Siapa yang ciptakan Ka'bah itu? Sudah jelas Nabi Ibrahim dengan Ismail anaknya ya. Apa arti Ka'bah? Bangunan yang 4 persegi, tinggi, panjang, lebarnya semua itu sama. Itu arti Ka'bah sebenarnya ya. Diciptakan oleh manusia. Jika manusia menciptakan Ka'bah itu, wajarkah kita mengatakan bahwa Ka'bah itu adalah rumahnya Allah, dibuatkan oleh Nabi Ibrahim. Masya Allah, kuasa ciptakan dunia, tapi rumahnya diciptakan oleh Nabi, oleh manusia. Masya Allah, ya jangankan sampai kita seperti itu. Kita lagi mengatakan ya, masjid itu tempat rumahnya Allah ya. Jangan kita keliru, jangan kita mengelirukan diri ya. Bukan pada masjid tempat rumahnya Allah, bukan pada Ka'bah tempat rumahnya Allah ya. Jangan sampai kita keliru, jangan kita mengada-ada ya. Nah itu. Nah kalau memang ya, saya contohkan ya, kalau memang kita katakan masjid itu tempat rumahnya Allah ya. Saya pernah diajak keliling sama pemilik channel Anak Ranto 01 ya, dikeliling ke Arso Yeti kemana-mana ya. Di sana kita sholat. Kita sholat di sana, sholat di masjid. Masjidnya jelek ya, pakai kayu ya. Sudah lapuk-lapuk kayunya lagi ya. Berarti miskin sekali Tuhannya di sana. Itu. Kalau kita mengatakan bahwa masjid itu adalah rumahnya Allah, berarti miskin Tuhannya di sana. Sehingga rumahnya saja tidak mampu dibangun, dalam artinya. Jangan, makanya katakan bahwa masjid itu tempatnya Allah.
rumahnya Allah, atau Ka'bah itu adalah rumahnya Allah, manusia yang ciptakan. Tidak perlu dia diciptakan oleh manusia rumahnya. Kalbu mukminin baitur rahim, ya. Hati orang yang mukmin, hati orang yang bersih, hati orang yang suci, hati orang yang tidak pernah berpikir macam-macam. Hanya Allah saja yang ada dalam pemikirannya, yang ada di dalam otaknya. Hanya Allah saja yang ada dalam pandangan, dalam gerak kehendak, dalam langkah dan lain sebagainya. Semua itu disertai dengan Allah, dibaringi dengan Allah. Disitulah tempat kalbu mukminin baitur rahim. Di dalam hati sebenarnya tempatnya Allah. Jangan kita mengada-ada, ya. Nah, itu bukan saya membantah, ya, bukan saya menolak, ya, tapi ini saya ingatkan khususnya kepada saudara-saudaraku yang paham daripada keilmuan ini, dalam artinya ilmu kemakrifatan kepada Allah ini. Kalau yang syariat silahkan bersyariat. Kalau yang syariat menganggap bahwa Ka'bah itu rumah Allah, silahkan.